Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan berdoa membawa keberkahan, membawa kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, saya berpesan kepada kalian tetap terapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya supaya kita semua terhindar dari berbagai macam virus, khususnya virus corona. Dan sebelum kalian memasuki pelajaran atau mengikuti pelajaran, silahkan kalian terlebih dahulu absen. Absen sudah saya share di WA grup PAI. Oke, anak-anakku sekalian, untuk kesempatan kali ini kita sudah masuk ke dalam bab 5 tentang kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan pertama kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan kondisi bangsa Mekah atau kota Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Terus baru kemudian kemarin juga saya sampaikan berkaitan dengan biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau dalam kandungan sampai beliau berumur 40 tahun. Singkatnya, Nabi Muhammad itu pada usia 40 tahun mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, wahyu yang pertama itu menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya di situ. Nah, setelah di usia 40 tahun dan menerima wahyu yang pertama, maka kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah atau mulai menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Intinya itu. Nah, dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Mekah itu berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Ya, ketika dapat wahyu sampai 13 tahun ke depan, ya, Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Nah, dalam 13 tahun ini, 3 tahun pertama dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun dilakukan dakwah secara terang-terangan. Intinya begitu. Nah, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun dan berada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Al-Arqam. Nah, itu dakwah yang secara sembunyi-sembunyi. Nah, terus hasilnya, ya, hasil dari dakwah yang sembunyi-sembunyi itu ada beberapa orang yang sudah percaya atau yang sudah masuk agama Islam. Dari kalangan perempuan ada yang namanya Siti Khadijah, itu adalah istrinya Nabi Muhammad. Dari laki-laki ada yang namanya
Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harithah. Dari anak pemuda ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang yang pertama masuk Islam. Terus Abu Bakar As-Siddiq ini kan orang yang berpengaruh, ya. Orang yang disegani dan memiliki pengikut. Nah, maka pengikut-pengikutnya Abu Bakar As-Siddiq ini juga ikut masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Baru kemudian disusul oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abil Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Nah, inilah hasil dakwahnya Nabi secara diam-diam selama kurang lebih 3 tahun, menghasilkan orang-orang ini masuk ke dalam agama Islam. Dan orang-orang ini disebut orang-orang yang pertama masuk Islam, atau bahasanya as-sabiqunal awalun. Nah, ini hasil dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, maka Nabi Muhammad memulai berdakwah secara terang-terangan. Dan dakwahnya ini dilakukan kurang lebih selama 10 tahun. 7 tahun dakwah untuk orang atau penduduk warga Mekah, yang 3 tahun untuk penduduk di luar atau di sekitaran Mekah. Nah, ini. Nah, orang-orang yang didakwai secara terang-terangan ini salah satunya adalah dari kalangan saudara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Nabi sudah mulai terang-terangan mengumpulkan saudara-saudaranya di Gunung Sofa, ya, dikumpulkan semua dan diajak untuk beriman kepada Allah atau masuk ke dalam agama Islam. Nah, dari proses seperti itu banyak saudaranya Nabi dan hampir semua mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yakni beriman kepada Allah. Hanya saja ada beberapa saudara yang memang tidak mau mengikuti. Salah satunya adalah Abu Lahab. Ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi yang tidak mau atau tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu. Nah, itu sekilas perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad di kota Mekah, ya, dari yang terang-terangan selama 3 tahun, terus kemudian maaf ya, dari sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, dan secara terang-terangan kurang lebih selama 10 tahun. Nah, selama berdakwah di Mekah ini Nabi Muhammad mendapatkan berbagai perlawanan, mendapatkan berbagai tentangan dari kaum kafir Quraisy. Jadi tidak mudah dan tidak begitu berjalan mulus dan lancar. Ada yang namanya perlawanan dan tantangan, yaitu dari kaum kafir Quraisy. Nah, salah satu caranya adalah ini tantangannya. Salah satunya ini menyuruh pamannya Nabi, ya, yaitu Abu Thalib, untuk melarang Nabi Muhammad berdakwah. Ya, intinya orang kafir Quraisy ini berpesan kepada Abu Thalib untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya berhenti berdakwah, supaya berhenti menyebarkan agama Islam. Itu salah satu perlawanan. Yang kedua adalah pemboikotan terhadap Nabi dan Bani Muthalib dan juga Bani Hashim selama kurang lebih 3 tahun, sehingga kaum muslim terkurung di celah-celah kota Mekah. Nah, maaf ya, itu salah ketik, ada yang benar adalah terkurung. Nah, itu salah satunya itu. Nah, isi dari pemboikotan itu apa? Satu, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Dua,
kaum Quraisy tidak menerima permintaan menikah dengan orang Islam. 3. Kaum Quraisy tidak melakukan jual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kuburan. 6. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai orang Islam. Nah, ini isi dari pemboikotan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan juga Bani Muthalib dan Bani Hasyim. Nah, intinya itu ya, secara inti bahwa saya sampaikan sekilas saja bahwa setelah mendapatkan risalah ya, mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, Nabi Muhammad mulai berdakwah ya. 3 tahun pertama berdakwah di kota Mekah dengan secara sembunyi-sembunyi, dan 10 tahun setelah 3 tahun itu, 10 tahun berdakwah juga masih di kota Mekah dan sekitarnya dengan cara terang-terangan. Itu kisahnya Nabi, kisah dakwahnya Nabi di kota Mekah. Artinya ada satu pelajaran bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang namanya proses dan juga tantangan. Nabi Muhammad yang sekelas Nabi, yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah, itu pun dalam berdakwah masih ada yang namanya perlawanan, masih ada yang namanya tentangan dari orang lain. Nah, begitupun Nabi berdakwah, itu pun juga step by step, artinya berproses, tidak langsung jadi tidak, tapi berproses mengikuti berjalannya waktu. Nah, itu kelasnya Nabi Muhammad. Apalagi kelasnya kita orang biasa seperti ini, pasti apapun yang kita inginkan, apapun cita-cita kita, apapun tujuan kita, itu nanti pasti ada yang namanya proses dan ada yang namanya cobaan atau tantangan di dalam menjalani sebuah proses itu tadi. Ya, itu hampir pasti. Artinya kita harus siap. Dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa kita harus siap mengambil sebuah proses menjalani sebuah proses dan menghadapi cobaan dan tantangan dalam berproses. Intinya itu. Ya oke anak-anak, sementara itu yang saya sampaikan ada kekurangan, ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Semoga membawa manfaat, membawa berkah untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, bisa dikoreksi, bisa dibenarkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.